Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, segala penyertaan, segala kemurahan yang boleh berlaku dalam hidup kami. Sampai saat ini kami kembali ada, semuanya kami ada. Pagi hari yang sudah Tuhan berikan, kami boleh hirup napas yang baru. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami masuk dalam aktivitas sepanjang hari ini, Tuhan tolong berapi kami mau merenungkan firman. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara semua yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, ya kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Apapun kondisi kita pada saat ini, ya, barangkali ada di antara kita juga yang sedang terbaring sakit, ataupun di rumah sakit, tetapi pada saat ini, ya, kita mau datang, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita ingin selalu hidup kita dipulihkan, kita ingin hidup kita disertai oleh Tuhan. Ya, masih di dalam konteks pemulihan, ya, dalam tema besar kita sepanjang tahun ini 2026, ya, kita masuk di dalam bulan Maret ini, masuk dalam pemulihan pikiran. Dan pada hari ini kita akan merenungkan terkait dengan pikiran yang diperbaharui. Ya, kita baca di dalam Roma 12 ayat 2. Saya bacakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, janganlah kamu menjadi serupa. Serupa dalam bahasa aslinya disampaikan di situ adalah siskematiso, ya. Jadi mirip-mirip dengan skematikso, ya, atau dalam terjemahan bahasa Inggris skematik, ya, figuran, ya, pola dan lain sebagainya, ya. Dan pada saat ini, ya, Roma 12 ayat 2 menganjurkan kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, mengikuti pola, skema, figur seperti yang ada di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita tahu mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita hari-hari ini, ya, diperhadapkan dengan begitu banyak istilah-istilah yang hampir kita juga bingung. Ya, ada istilah big data. Kenapa? Karena begitu banyak data, ya, yang tersedia, dan dengan metode, dengan cara tertentu kita bisa akses data-data tersebut, dan orang bisa mengubah, mengolah, merekayasa, melakukan pengayaan-pengayaan untuk kemudian menampilkannya sesuai dengan yang dibutuhkan, ya, termasuk mengarahkan, ya. Barangkali Bapak Ibu yang suka lihat di sosial media, sukanya nonton binatang, misalnya anjing, ya, saya suka lihat nonton anjing lucu gitu, ya. Maka itulah yang akan muncul selalu di sosial media kita, di Facebook, di Instagram, ya. Begitu kita suka terkait dengan anjing, itu ulang-ulang, ya. Begitu kita suka terkait dengan bunga, dengan kehidupan alam, itu yang diulang-ulang disajikan. Dan itu terekor. Begitu kita nanti semua terekor, semua yang ada di seluruh dunia ini,
Itulah big data. Ya, keinginan orang, kecenderungan orang untuk menyukai sesuatu, preferensinya itu tercatat, terekam. Dan ketika diolah dengan metode tertentu, misalnya untuk mempromosikan sesuatu, itu bisa diolah. Bagaimana cara mengolah begitu banyak data? Orang menggunakan mesin atau yang kita kenal dengan artificial intelligence, AI. AI bisa memilah-milah, bisa mengarahkan dan lain sebagainya dengan prompt yang kita isi sesuai dengan yang kita mau. Maka dia akan mengumpulkan di seluruh dunia ya data-data tersebut mengikuti prompt yang kita mau. Apa yang kita isi, kita input. Karena semakin hari semakin kompleks. Ya. Dalam bidang hal apa saja. Dan firman pada saat ini mengingatkan kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Termasuk apa? Termasuk cara-cara untuk mendapatkan sesuatu, untuk memperoleh sesuatu. Ya. Tapi kan itu abu-abu. Dan malah cara-cara dunia ini meniru yang ada di Alkitab. Ya, bagaimana manajemen, kepemimpinan dan lain sebagainya. Ya, kepemimpinan yang melayani itu kan dilihat, ditiru, diolah yang ada di Alkitab. Ya. Sekarang kita diminta untuk tidak mengikuti pola dunia. Loh kan ikutnya dari Alkitab. Nah, kita tidak berhenti di situ. Ya, di sini yang menjadi kunci adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi budi kita, pikiran kita sudah berubah memiliki orientasi yang lain. Yaitu apa? Mencari manakah yang menjadi kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kita punya filter dalam hal ini. Ya, apakah itu sesuai kehendak Allah? Ya, apakah itu baik? Ya, kehendak Allah berarti ada 3 di sini. Apakah itu baik? Kita tanya dulu. Apa itu berkenan kepada Allah? Dan apakah itu sempurna? Jadi firman Tuhan memberikan kita semacam filter ya supaya budi kita ini tidak dipengaruhi oleh pola-pola yang ada di dunia. Kita langsung melakukan filter secara otomatis ya dalam pikiran kita. Apa ini berkenan kepada Allah? Nah, gimana cara tahu berkenan kepada Allah? 3 hal ini. Apa yang baik? Apakah itu baik? Apakah itu berkenan kepada Allah? Baik, tentunya kita lihat banyak hal yang baik di dunia ini. Tapi kemudian masuk lagi filter kedua. Berkenankah itu kepada Allah? Nah, di sini kita ya dalam beberapa ayat yang lain bagaimana mencari perkenanan Tuhan. Ya, kita bertanya kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, dan Allah akan menjawab dengan segitu banyak cara Allah. Setelah berkenan kepada Allah, apakah itu sempurna? Sempurna dalam konteks pada suatu waktu nanti, ya kita akan pertanggungjawabkan itu semua kepada Allah. Karena kesempurnaan itu datangnya dari Allah, dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi di tengah-tengah kompleksitas dunia ini, kita perlu melakukan pembaharuan cara berpikir kita. Dan Tuhan sudah kasih 3 kata kunci tadi. Ya, apakah itu ya sesuai dengan perkenanan Tuhan? Ya, 3 kata kunci tadi itulah ya baik, dia berkenan, sempurna. Puji Tuhan ya. Sebagai perenungan kita pada pagi hari ini ya di tengah-tengah sekali lagi begitu banyak persoalan yang kita hadapi ya.
pola pikir lama apa yang harus kita lepas? Ya, kebiasaan-kebiasaan apa yang sudah terpola tadi ya, skematiso yang sudah membentuk dalam pikiran kita, ya, kebiasaan-kebiasaan apa yang dapat menolong pikiran kita diperbaharui? Ya, pola pikir lama apa yang harus kita lepaskan? Ini yang menjadi perenungan ya pada pagi hari ini, ya, sehingga sekali lagi ya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami terus semakin hari memperbaharui kehidupan kami, pikiran kami, sehingga semakin hari kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami bertumbuh dewasa dan semakin hari disempurnakan oleh kasih karunia yang datangnya dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.